Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MNCN kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MNCN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha media berbasis iklan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa iklannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MNCN. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh BMTR sebesar 52,67% dan masyarakat sebesar 47,33%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 22,5%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 22,5%. Dan untuk dari segi net profitnya mengalami kenaikan sebesar 25,5% untuk kuartal kedua. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 41,2%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,8%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 17,8%. Dan dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 13,2%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya di sekitar 24,49%, jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin ini termasuk cukup tinggi ya untuk net profit margin dari saham MNCN ini. Untuk dari segi EPS sekarang di 160 dan membuat pernya di 5,16 kali. Jadi ini untuk dari segi per, ini merupakan per yang paling rendah dari saham MNCN. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1087 dan membuat PBV-nya di 0,76 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang paling rendah dari saham MNCN dari 2014 sampai 2021. Untuk dari segi DER-nya di 0,23 kali. Jadi untuk dari segi DER juga mengalami penurunan, dan DER-nya juga selalu konsisten di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 14,72%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan ini juga di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA-nya di 12%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 825, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.200. Jadi masih memiliki margin of safety 45%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG, saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan oke karena positif. Untuk dividen, saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham MNCN masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MNCN ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti video saya dari sebelum-sebelumnya, untuk saham MNCN ini saya sudah memiliki posisi. Dan memang saya masih cukup rutin ya untuk menambah posisi di saham MNCN ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.